Dan juga ada Bapak Ibu dosen dari UIN yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita, dan tentunya ada narasumber kita pada hari ini, Bapak Adi Iqbal. Sudah terhubung Pak audio Bapak Adi? Baik Bapak Ibu sekalian, pada tema hari ini sangat menarik karena kita akan berbicara tentang toleransi antar umat beragama. Sebelum kita lebih membahas lagi, lebih dalam berbincang-bincang, lebih baik kita awali pertemuan kita pada Zoom meeting pagi ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini Bapak Adi Iqbal akan menceritakan hasil penelitian beliau. Ini merupakan satu hasil dari studi beliau selama proses penyelesaian tugas akhir yang dibuka dalam sebuah disertasi dari judul Ekspresi Keagamaan Masyarakat Melayu Jambi, dan ini merupakan studi pada di Kenali Besar Kota Jambi, dan nanti Pak Adi Iqbal akan menjelaskan bagaimana toleransi antar umat beragama, karena kita seperti yang kita ketahui di Kenali Besar Kota Jambi itu sangat beragam. Di sana ada beberapa macam agama ya yang dianut oleh masyarakat di sana, dan kita akan melihat bagaimana peran tokoh agama ataupun juga budaya yang ada di masyarakat, di sekitar masyarakat Kenali Besar Kota Jambi, sehingga mereka mampu melahirkan nilai-nilai kerukunan, nilai spiritual, dan mereka bisa sama-sama hidup berdampingan secara harmonis meskipun mereka memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Bapak Adi Iqbal ini adalah dosen di Universitas Islam Negeri School Bapak Saifuddin Jambi pada prodi Pemikiran Politik Islam. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, dan S2-nya pada program pasca sarjana yaitu Bapak Saifuddin Jambi, dan kemudian mengambil konsentrasi studi manajemen dakwah dalam dan S3-nya di pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati pada program studi agama-agama. Nanti Bapak Adi akan menjelaskan hasil penelitian beliau selama 1 jam, dan kita juga akan diskusi dalam waktu kurang lebih 1 jam. Bapak Adi, coba dites dulu Pak Adi, apakah audionya sudah terhubung Pak Adi? Bisa dites terlebih dahulu Bapak Adi? Bapak Adi bisa dicoba dulu Pak Adi, suara audionya Pak Adi. Belum terkoneksi ya? Bagaimana Bapak Adi, sudah bisa dicoba suaranya, dites speakernya Pak Adi? Belum terdengar suaranya? Iya. Untuk selanjutnya kita coba dulu. Untuk selanjutnya nanti saya akan berikan waktu pada Pak Adi untuk menjelaskan hasil penelitian. Silakan Bapak Adi. Nggak terdengar ya? Coba dicek kali ya Mas ya. Ini. Halo Pak Adik Bang. Coba tidak pakai headset Pak Adik.
Halo, Enggak, ini belum terhubung sepertinya. Pak Iqbal, Pak bisa mendengar? Pak Adi Iqbal bisa dengar suara saya, Pak Adi? Oh bisa, cuman ini bisa dengar tapi kayak suaranya nggak masuk beliau. Ya mungkin nggak mute ya sudah ya. Enggak. Mungkin ini Pak, apa coba di ini pengaturan suara di ininya, di Zoom-nya mungkin Pak. Oh ya. Atau mungkin coba Bapak pakai ini saja, pakai handphonenya Pak, saja. pakai handphone gimana, Bu? Oh ya, pakai handphone aja nggak apa-apa Pak. Iya, ini kayaknya apa ada gangguan di laptop ini. Ya baik Pak, ya silakan Pak. Iya, maklum lah, Bu. Laptop jadul. Eh, mana tadi ya? Sebentar. Repot sekali nih, Bu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, yang saya hormati Bapak Ketua Puslit, Bapak Husnul, yang berkenan mengundang saya dalam Zoom ini atau dalam webinar ini. Saya merasa terberkati atau merasa barokah sekali bisa ikut gabung di uh, Zoom ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada uh, peserta peserta webinar yang berbahagia, yang bisa dan meluangkan waktunya untuk berbagi. Nah, kemudian saya meralat sedikit bahwasanya saya berhome base Pak Abid, Pak Usnul. Jadi home base saya di Prodi SA, bukan di pemikiran politik Islam. Jadi seperti itu yang tidak yang di apa ya yang di player. Yang jelas orang Musuluddin, Pak. Ya siap Pak Widi, karena nanti saya juga mempromokan prodi SAA di webinar ini. Semoga Mantap. bisa. Ini ada nyanyi-nyanyi ya. Semoga apa SAA bisa menjadi ujung tombak di Usuluddin pada khususnya dan UIN pada umumnya. Ada sedikit cerita ketika saya berkuliah di UIN Bandung mengambil prodi SAA, teman-teman pada bertanya, apa sih outputnya gitu? Mau ngapain sih tamat prodi SAA itu? Ya saya bilang saja kan, saya mau buat agama baru gitu. Jadi semua pada kaget, bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata sudah sesat ini, sudah kafir ini. Kita terbiasa memang dengan hal-hal yang berbeda. Jadi yang berbeda dengan kita itu kita langsung klaim, wah ini bahaya ini sesat dan lain-lainnya. Padahal guyon saja, saya berguyon. Tidak mungkinlah saya buat agama baru ya, susah buat agama baru itu. Saya harus banyaklah prosesnya. Jadi seperti itu guyonan-guyonan studi agama-agama. Uh, oh ya, apa Hah? namanya izin apa namanya share screen ya, bisa ya, Silakan, Bu ya? silakan Pak. Sudah saya jadikan co-host Pak. Bapak bisa Oh selesai. ya, Ya.
Oh ya, siap, siap, Bu. Sudah kelihatan Bu ya? Iya, Pak, sudah muncul. Oh ya, baik. Ya, ini sebenarnya ya penelitian yang sederhana lah saya pikir, karena saya dalam kuliah itu mengejar target yang secepat-cepatnya. Jadi saya pikir kalau bisa 2 tahun sangat butuh perbaharuan, perbaikan, dan saya rasa ya data-data yang terburu-buru saya pikir. Tapi ya setidaknya saya bisa menyelesaikan studi ini 3 tahun kurang, kira-kira 2 tahun 7 bulan atau seperti itu. Jadi memang ya nanti mohon maaf dan mohon tambahan dan masukan jika terdapat data-data yang kurang memuaskan ya, atau kurang kurang lengkap lah seperti itu. Jadi saya mengambil judul ekspresi keagamaan masyarakat Melayu Jambi di studi toleransi antar umat beragama di Kenali Besar. Nah, perhatikan, kebetulan saya tinggal di Kenali Besar. Sebelumnya saya tinggal di Sengeti, saya sengaja hijau konflik-konflik rumah ibadah, ada penutupan rumah ibadah. Nah, itu yang bikin saya menarik sebenarnya. Makanya saya langsung pindah ke Kenali Besar. Saya ngontrak di Kenali Besar untuk melihat apa sih yang terjadi di bawah, di lapangan sebenarnya. Nah, selama penelitian saya pada tahun 2021, itu tepatnya pada masa COVID-19. Jadi saya terjun ke lapangan, saya lihat data yang saya temukan malah sebenarnya kebalikannya gitu. Kebalikan dari apa yang telah diberitakan oleh media-media tersebut. Saya menemukan adanya harmonisasi masyarakat di Kenali Besar. Bahkan ada di suatu musola yang saya tanyakan pengurusnya, non-muslim pun membantu bergotong royong dalam hal membersihkan musola. Ada konsumsi gorengan pisang, teh dan lain-lain sebagainya. Mereka saling bahu membahu dalam hal kerjasama seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebuah kota yang menjebuk itu sekurang-kurangnya memiliki tiga peluang yang akan terjadi. Yang pertama itu pasti terjadi kerjasama, pasti itu ya, terjadi kerjasama. Yang kedua, menjalani hidupnya masing-masing. Ya, bahasa sekarangnya lu gue, seperti itu. Pasti akan menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Yang ketiga, terjadinya konflik. Nah, konflik itu pasti tidak bisa terhindari karena sebuah kota yang majemuk terdiri dari berbagai macam ragam suku seperti itu. Kemudian terjadinya kerjasama dan toleransi yang harmonis, inilah yang membuat saya menjadi tertarik. Apakah betul di kota yang majemuk ini terjadi apa sih resepnya sehingga terjadi harmonisasi dan terjalinnya solidaritas organik antar masyarakat. Jadi masyarakat merasa kompak dengan berbagai macam kultur dan budaya serta profesi yang berbeda-beda. Apa sih problemnya seperti itu? Kemudian riset problemnya ada, sebenarnya ada 3 Bu ya kalau di penelitian saya itu, tapi saya di sini saya bahas 2 saja.
karena lebih efisien lah saya pikir. Yang pertama, bagaimana ekspresi keagamaan masyarakat dikenali besar, khususnya dalam hal pemikiran, doktrin, keyakinan mereka, dogma, mitos, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana praktek ibadah masyarakat kali besar, terutama dalam hal praktek toleransinya terhadap agama di luar Islam seperti itu. Nah, di dalam penelitian ini saya menggunakan teori dari Joachim Wah. Joachim Wah ini mengatakan bahwasanya suatu ekspresi itu sikap atau perbuatan kita itu tidak ujuk-ujuk itu muncul, tidak ujuk-ujuk itu langsung ada sikap. Dia pasti melalui pengalaman. Nah, kita punya pengalaman lah sehingga kita bersikap. Beda ekspresi kita orang Timur dengan ekspresi orang Barat. Kalau orang Barat, ekspresinya dia to the point saja. Kalau suka, tidak. Beda dengan kita ekspresi kita orang Timur, terutama suku Melayu. Nah, jadi pengalaman inilah yang mendasari seseorang itu berekspresi. Pengalaman di sini adalah pengalaman agama. Pengalaman agama seseorang itulah yang membuat orang itu berekspresi. Jika pengalaman keberagamaannya, pengalaman keagamaannya dia belajar dengan, mohon maaf ya, orang Muhammadiyah atau dengan NU, maka dia dipastikan berekspresi tentang apa yang dia pahami dan dia pelajari seperti itu. Dan begitu juga praktek dan perilakunya. Nah, apa itu pengalaman keagamaan? Pengalaman keagamaan adalah merupakan aspek batiniah seseorang yang saling berhubungan antara pikirannya dengan Tuhannya. Jadi pengalaman batin. Setiap kita, setiap orang, dan setiap kelompok itu pasti memiliki pengalaman keagamaan yang berbeda-beda. Itu pasti itu. Karena tidak mungkin orang sama dalam hal pengalaman keagamaan. Orang ke Mekah saja, pergi ke Mekah, itu antara satu dan yang lainnya tentu berbeda dalam hal pengalaman keagamaannya. Kemudian dari pengalaman agama itu melahirkan ekspresi. Nah, ekspresi menurut Joachim Wah itu terbagi 3. Yang pertama pemikiran, yang kedua praktek, yang ketiga persekutuan sebenarnya. Ini yang C-nya, memang tidak saya tampilkan. Yang C itu persekutuan, artinya kelompok orang atau kelompok organisasi, seperti itu. Nah, saya juga mengutip dari Francis Fukuyama. Dulu dia pernah berkata kepada saya melalui bukunya Identitas, dalam bukunya Identitas, bahwasanya memang konflik agama itu tidak sesederhana yang kita lihat, yang kita perhatikan. Tidak sesederhana itu, sangat kompleks. Jadi yang pertama menurut Fukuyama, salah satunya adalah politik identitas itu akan muncul pada masyarakat yang demokratis. Mengapa? Karena pada masyarakat demokratis itulah masyarakat bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya, dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian politik identitas juga muncul tidak hanya pada persoalan ekonomi politik saja, tetapi juga kepada mencari kesetaraan atau pengakuan identitas. Nah, dulu kan kita mengira orang yang melakukan bom bunuh diri itu pasti kita kira itu karena faktor ekonomi. Nyatanya tidak. Di media yang pernah saya baca, ada keluarga yang melakukan bom bunuh diri itu merupakan dari kalangan menengah ke atas. Mereka sudah kaya, tapi melakukan bom bunuh diri. Itu artinya kenapa? Tidak hanya pada
ekonomi saja, tetapi juga mencari kesetaraan, mencari pengakuan identitas mereka. Begitu juga konflik yang di Myanmar, Rohingya. Mereka ingin identitas mereka diakui dan disetarakan dengan identitas-identitas yang lainnya. Nah, yang ketiga ini, apabila suatu identitas tidak dihargai martabatnya, maka muncullah yang namanya politik kebencian. Politik kebencian ini dimulai dari kita tidak menghargai harkat martabat suatu identitas atau etnik lah. Identitas itu saya dibagi di sini adalah agama, ras, agama, ras, dan golongan seperti itu, suku, etnis, dan lainnya. Nah, intinya adalah mereka juga butuh diakui, dihargai, sehingga muncullah toleransi yang baik. Muncullah, nanti dari toleransi muncullah kerukunan hidup di masyarakat. Intinya seperti itu. Jadi kompleks sebenarnya. Permasalahan rumah ibadah itu tidak serta-merta masyarakat demo saja, tetapi permasalahannya sangat kompleks. Kemudian saya juga mengutip dari tipologi orang Melayu dari yang literatur yang saya baca. Yang pertama, etnisnya memang ekspresinya suka bertenggang rasa. Dia sungkan lah, saling menghormati, mengalah, menjunjung tinggi adat. Bahkan yang paling ekstrim adalah tidak apa-apa dia yang kecewa, yang penting kawannya tidak kecewa. Seperti itu tipologi masyarakat Melayu yang saya dapati dalam berbagai macam literatur. Kemudian toleransi. Saya juga membagi toleransi itu terbagi kepada 3 bagian. Toleransi yang paling rendah atau yang bawah, diam. Diam itu bagian dari toleransi, membiarkan diam. Itu adalah toleransi, serendah-rendah toleransi. Tingkatan kedua adalah menghormati, menghargai orang lain, menghargai orang yang berbeda. Itu bagian dari tingkatan toleransi yang menengah. Nah, toleransi yang paling tinggi adalah yang bisa bekerja sama tanpa melihat suku, agama, ras, hitam, putih, dan lain sebagainya. Perempuan, laki-laki, dan seterusnya. Inilah tingkatan toleransi yang paling tinggi. Nah, sehingga dapat saling bekerja sama tanpa melihat suku dan agamanya. Ada beberapa problem toleransi yang saya temukan di lapangan. Yang pertama adalah kesenjangan sosial, budaya, ekonomi politik, pendidikan, identitas, dan lain-lain. Yang kedua, perbedaan interpretasi atau penafsiran. Penafsiran yang belum selesai saya pikir. Jadi setiap orang menafsirkan teks-teks yang suci. Jadi penafsiran itu menurut saya tidak suci. Yang suci itu adalah teksnya. Penafsiran bisa saja salah. Nama juga pendapat orang. Sehingga orang sekarang bertengkar dalam hal penafsiran. Penafsiran yang berbeda, orang berani saling kafir mengkafirkan. Yang ketiga adalah truth claim atau klaim kebenaran. Saling berebut konsep keselamatan. Sehingga mudah menyalah-nyalahkan golongan yang lain. Sehingga golongan kita lah yang merasa benar, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan kita seperti itu. Yang keempat, lemahnya lembaga-lembaga yang berkompeten dalam mengelola negara dan masyarakat. Lembaga-lembaga yang berkompeten seperti lembaga yang didirikan oleh pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, LSM, dan lain-lain yang untuk membantu menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat.
Lanjut kepada temuan. Temuan yang saya dapat di lapangan itu sedikitnya, ini saya garis besarnya saja. Jadi saya dalam sekian 200 halaman itu saya jadikan 3 baris saja. Mudah-mudahan tidak memuaskan ya. Saya berharap seperti itu. Yang pertama adalah masyarakat Kenali Besar dalam hal dogma, keyakinan, dan pemikirannya memang mayoritas menganut tradisi Nahdiyin atau NU. Memang sudah saya survei semua di masjid dan musola, mereka menganut agama NU gitu, bukan agama ya, ajaran NU seperti itu, menganut aliran Nahdiyin. Kemudian dalam hal praktek ibadah, mereka sangat toleran. Saya pernah mendapat di suatu masjid, itu terkadang orang Muhammadiyah yang imam, kadang orang di luar Muhammadiyah, mereka saling bergantian pada satu masjid itu. Itu tidak masalah di dalam yang saya temui ya, yang saya temui seperti itu. Kemudian tesis saya atau kesimpulan saya pada saat saya penelitian pada tahun 2021 itu, saya berkesimpulan bahwasanya adat dan budaya masyarakat Melayu Jambi lah yang menjadikan seseorang itu berperilaku toleran atau bersikap toleran. Adat dan budaya ya itu sangat kental sekali di dalam masyarakat Melayu Jambi. Nanti juga kita akan saya akan jelaskan lebih lanjut seperti itu. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwasanya klaim kebenaran setiap agama atau golongan, klaim kebenaran itu bisa atau masih dapat ditolerir sejauh tidak menafikan kehadiran yang lain. Jadi fanatik itu boleh. Memang syarat agama itu harus fanatik. Kalau tidak fanatik, tidak usah beragama. Yang tidak boleh itu ekstremis, ekstrim. Itu mudah menyalahkan orang. Kalau fanatik itu modal dari kita beragama, ya harus fanatik. Tidak fanatik, ngapain kita beragama? Yang tidak boleh itu ekstremis. Kita fanatik, tapi kita tidak boleh menafikan kehadiran yang lain. Seperti itu. Kemudian klaim kebenaran yang kita pahami bukan dijadikan sarana melenyapkan kehadiran orang lain. Seperti yang saya sampaikan di prolog di depan, bahwasanya kita jangan alergi lah. Kita jangan alergi dengan golongan-golongan atau agama-agama yang lain. Atau dengan suku-suku yang lain. Yang ketiga, pengakuan eksistensi agama lain atau pengakuan keberadaan suatu agama lain itu juga diaminkan dalam Al-Quran. Seperti kita ketahui surat Al-Kafirun ya, itu sangat jelas. Bagimu agamaku, bagiku dan agamaku. Artinya di situ tidak ada kata-kata melenyapkan atau mengganggu agama yang lain. Tidak ada satupun ayat mengatakan atau yang terganggu dengan keberadaan agama-agama lain. Ya, kita menjalani keyakinan kita sesuai dengan yang kita yakini. Jadi saya kurang sepakat jika ada yang mengatakan agama itu, kebenaran itu untuk semua seperti itu. Artinya saya meyakini bahwasanya kebenaran itu adalah bagi agamanya masing-masing. Ya, kebenaran itu bukan untuk semua, tapi kebenaran itu bagi agamanya masing-masing seperti itu. Kita meyakini Islam, ya Islamlah agama kita yang benar. Mereka juga Kristen, yang Kristen juga lah bagi mereka agama yang benar. Artinya tidak saling dibentur-benturkan seperti itu. Kemudian ada saran terwujudnya agar tercipta toleransi beragama sehingga melahirkan kerukunan. Yang pertama, negara dan seluruh warga bangsa menjamin kebebasan beragama. Itu sudah diatur oleh undang-undang, bahkan dijamin. Yang kedua, tidak hanya menjamin, tetapi juga melindungi
antar pemeluk agama apapun agamanya. Dan ketiga, lembaga-lembaga pemerintah, LSM, keagamaan memainkan peran meredam konflik dengan melakukan pembinaan dan melakukan kajian serius tentang peta konflik agama. Nah, ini juga sebenarnya garapan kampus universitas. Bagaimana konflik itu bisa dipetakan? Apa sih akar permasalahannya? Tidak serta-merta kita melihat ada demo penolakan, demo penutupan. Pasti ada akar konflik yang sangat serius di situ. Yang keempat, seluruh agama yang ada harus mampu membantu para penganutnya keluar dari problem kemanusiaan. Problem kemanusiaan itu seperti kemiskinan, kebodohan, ketindasan, dan lain sebagainya. Itu yang mesti kita sama-sama pemeluk agama itu harus mampu membantu problem kemanusiaan itu. Itu yang harus digalakkan, disiarkan kepada jamaah kita sehingga terhindarnya dari sikap-sikap yang intoleran seperti itu. Kemudian nanti dari 4 ini maka terwujudlah kerukunan. Jadi toleransi dulu Bapak-bapak Ibu ya, dari toleransi itu maka akan melahirkan kerukunan umat beragama. Tanpa toleransi sangat dipastikan tidak akan tercipta suatu kerukunan seperti itu. Kemudian saya kembali ke temuan tadi, yang ketiga saya mengatakan bahwasanya apakah agama atau adat budaya yang membuat seseorang itu bersikap toleran. Nah, saya temukan memang uniknya di Melayu Jambi ini, mereka punya namanya sloko. Sloko itu sama-sama kita ketahui adalah ungkapan yang mengandung pesan atau nasihat-nasihat amanat yang bernilai etika dan moral. Nah, sebenarnya sudah konsepnya itu sangat jelas. Nanti saya sampaikanlah beberapa temuan sloko adat yang saya temui. Yang pertama adalah alam barajo. Alam barajo itu mengingatkan kita bahwasanya di suatu daerah itu, di suatu tempat itu pasti punya rajanya, pasti punya pimpinannya. Atau bahasa lainnya, pasti ada kearifan lokalnya. Tidak mungkin di satu tempat itu kita tidak ada pemimpinnya atau tidak ada aturan, itu tidak mungkin. Makanya sangat jarang kita temukan masyarakat kita Melayu Jambi yang merantau ke daerah-daerah luar itu melakukan konflik atau berkonflik dengan warga setempat ataupun dengan pendatang yang lain. Karena kita mengakui bahwasanya memang alam barajo, setiap daerah itu punya aturan-aturannya. Kalau bahasa sosiologinya itu ada namanya fakta sosial. Fakta sosial itu adalah suatu aturan yang ada di luar diri kita, yang itu wajib kita ikuti. Nah, kalau bahasa budaya Jambinya adalah alam barajo. Itu aturan-aturan yang sudah ditanamkan oleh nenek mama kita kepada masyarakat kita sehingga kita tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku semau kita seperti itu. Kemudian yang saya temukan lagi adalah pemimpin itu hendaknya ibarat sebatang pohon, batangnya besar tempat bersandar, daunnya rimbun tempat berteduh, akarnya besar tempat bersilo, pergi tempat bertanya, balik tempat berbarito. Artinya seorang pemimpin itu adalah mengayomi masyarakatnya, mengayomi orang-orang yang ada di bawahnya. Tidak memandang dari mana suku, ras, agama, dan golongannya. Di sloko yang lain saya temukan, hendaknya masalah iko jatuh ke api hangus, jatuh ke air hanyut. Artinya jangan memperpanjang permasalahan.
Artinya ya cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kemudian ada lagi yang menyangkut dengan toleransi adalah kalau air keruh di muaro, coba tengok ke hulu. Artinya jika ada permasalahan, jangan terlalu cepat kita mengambil kesimpulan. Apalagi kita mengeluarkan klaim-klaim sebelum kita melihat akar muakar permasalahannya, seperti itu. Kemudian dari adat Sloko yang lain saya temukan kurang sisi rumput menjadi, kurang siang jelupung tumbuh. Nah, artinya hati-hati dalam menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Ada lagi, rumah sudah jadi, pahat tidak berbunyi lagi. Nah, artinya apa yang sudah kita musyawarahkan, apa yang sudah kita kerjakan, hendaknya janganlah kita ungkit-ungkit kembali. Seperti itu. Nah, sebenarnya banyak lagi yang saya temukan di adat Melayu. Saya pernah bertanya kepada tokoh-tokoh adat, sehingga masyarakat itu memang punya pedoman di dalam melakukan pergaulan sesama masyarakat, seperti itu. Nah, memang konflik yang seperti yang saya sampaikan di depan, di awal, memang merupakan dari yang majemuk memang ya memang riskan, rawan akan konflik itu. Makanya sangat aneh apabila kota yang majemuk itu tidak terjadi konflik, itu di luar ininya di luar hukum alamnya, menurut saya seperti itu. Mana lagi ya? Ya, saya pikir itu saja moderator yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berkeyakinan memang temuan saya ini belum sempurna. Makanya nanti bagi peneliti-peneliti yang sesudahnya akan meneruskan penelitian saya ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal atas pemaparannya. Sangat-sangat menarik ketika kita berbicara tentang nilai-nilai toleransi. Karena memang di tengah kemajemukan masyarakat pada hari ini, memang kita harus butuh toleransi sesama kita sehingga kita bisa menjaga hubungan kehidupan yang harmonis, apalagi dalam hal-hal ibadah, karena permasalahan ibadah ini adalah sesuatu yang sangat sensitif, yang sangat mudah memicu konflik. Jadi jika tidak ada nilai-nilai toleransi yang tertanam itu akan riskan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita akan lanjutkan dengan diskusi. Jadi sekarang saya berikan waktu sekitar 1 jam. Kita akan diskusi Bapak Ibu sekalian membicarakan mengenai penelitian toleransi umat beragama ini yang ada di Kenari Besar. Untuk selanjutnya, silakan kepada Bapak Ibu untuk saling berbagi informasi atau bertanya kepada Pak Iqbal. Ya, ini lagi aku melihat. Baik, ini ada Ibu Aisyah Putri. Ibu Aisyah Putri. Ya. Bu Aisyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penelitian ini merubah cara argumen saya awal. Mungkin memang saya tidak pernah secara serius misalnya kayak Pak Iqbal yang living di tempat tersebut di sekitaran kota Jambi. Cuman sejauh pengamatan saya melihat ada
segregasi spasial antara orang-orang Cina dan orang-orang Melayu di Jambi. Jadi kalau misalnya ternyata penemuan Pak Iqbal melihat ini, Pak Iqbal melihat ini sebagai toleransi, itu sangat menarik buat saya. Jadi saya mau bertanya dua hal nih Pak Iqbal, Ya, Pak siap. Iqbal, tidak untuk membicarakan tentang toleransi, tapi saya tertarik tentang masalah identitas yang Bapak ceritakan tadi sebagai bagian dari yang mendasar dari toleransi itu sendiri. Iya. Saya melihat setiap orang, ini pendapat saya, setiap orang itu punya multiple identity. Jadi identitinya nggak cuma satu. Seperti Pak Iqbal juga tadi sebutkan, tadi ada Melayu, ada juga mereka ada yang NU dan Muhammadiyah, dan mungkin juga secara ekonomi mereka punya identitas secara pendapatan misalnya kayak gitu ya. Tapi saya melihat apakah benar kemelayuan tersebut yang menjadi faktor paling utama atau menjadi faktor satu-satunya dalam terbentuknya toleransi di Kenali Besar ini, atau bagaimana kalau misalnya mungkin tidak, bagaimana misalnya Bapak menggambarkan kompleksitas multiple identity pada sebagian orang atau sebagian kelompok yang ada di dalam satu ruang publik yang Kenali Besar tadi itu berimpact atau membentuk toleransi itu sendiri. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaannya kedua mungkin tadi sepembacaan saya banyak pendapat yang bilang kalau misalnya identitas itu bahkan rasial sekalipun yang ada secara fisik itu berbeda, itu merupakan konstruksi pengetahuan yang bagian dari kolonialisme. Jadi menurut banyak orang identitas itu nggak fix, bahkan rasial sekalipun, kulit hitam, kulit yang seperti apa itu nggak fix, itu adalah bagian dari konstruksi pengetahuan kolonial. Nah, menurut Bapak, bagaimana respon Bapak terhadap pendapat tersebut? Karena Bapak tadi banyak melihat Melayu itu dalam bentuk yang sangat fix, misalnya seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu Aisyah. Terima kasih, Bu. Bagaimana apa langsung ditanggapi saja tadi? Pak Adi? Oh, langsung Bu ya? Ya boleh, silakan kalau mau langsung ditanggapi. Iya. Nanti baru kita ini berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Bukan ditutup Bu ya? Tidak, masih banyak yang perlu kita diskusikan ini Pak. Iya. Ya temuan di lapangan tentunya Bu ya. Ya di awal sudah saya sampaikan memang data ini masih bisa berkembang, sangat bisa. Karena saya juga menelitinya 2021 ke 2022, setahun kurang lah saya pikir. Karena saya mengejar saya pikir. Nah, jadi memang karena fokus kajian saya adalah Melayu Jambi, maksudnya orang-orang Jambi yang ada di Kenali Besar, sehingga ya saya rasa kesimpulan yang akan terus berkesimpulan. Artinya nanti Ibu juga bisa menambahkan ke depannya bahwasanya banyak sih faktor-faktor yang lainnya membuat orang itu bersikap toleransi. Bisa banyak sih, bisa agama, bisa yang lain-lainnya. Tapi memang yang saya temukan, yang saya tanyakan kepada tuo-tuo Tenggane di sini, mereka memang sangat apa ini bahasanya ya, sangat menjalankan aturan-aturan seperti itu Bu ya. Artinya mereka masih berpegang pada aturan-aturan adat, tidak berlaku, bersosial, dan memang problemnya Bu adalah aturan-aturan ini apakah tersosialisasikan kepada generasi milenial seperti itu. Itu pertanyaan berikutnya. Apakah pemuda itu aturan-aturan yang salah saya pikir, karena dia mengatur dari pergaulan, tata krama, bagaimana cara kita
ngomong sama orang yang lebih tua, ngomong sama orang yang lebih muda, itu ada tingkatan-tingkatannya, Bu Aisyah, seperti itu. Kemudian juga yang saya jelaskan di awal, identitas ini memang sebenarnya berbagai macam ragam, artinya bisa multiple identity. Tapi memang Fukuyama menggarisbawahi atau menstressingkan permasalahannya bukan di identitasnya, tapi permasalahannya pada pengakuan. Pengakuan, penyetaraan identitas itu. Maka kita memang identitas kita ini ada identitas superior menurut Fukuyama ya, sehingga kita bisa melecehkan identiti yang lainnya. Kita bisa meremehkan golongan-golongan yang lainnya. Kita merasa orang Barat lebih baik orang Melayu. Orang Melayu lebih baik daripada orang yang lain. Nah, itu yang menjadi problem. Artinya permasalahan yang kompleks itu terletak di abad 21 ini menurut Fukuyama adalah identitas. Kenapa? Karena orang ingin diakui keberadaannya. Siapapun lah itu, Bu ya, baik kita suku apapun dimanapun kita berada, kita ingin dihormati, kita ingin juga dihargai sebagai identitas yang ada, seperti itu, Bu. Mungkin itu, Bu, ini ya, Bu saya mungkin lebih apa nanti bisa diskusi di fakultas seperti itu, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Pak. Iya, mungkin nanti kita ngobrol di Usuluddin. Iya, Bu, siap, Bu. Makasih, Bu. Ya, ya, karena menarik berbicara tentang sebuah identitas ya, karena orang itu dikenal karena identitas sih. Kita diketahui Ya. kan sebagai identitas. Jadi identitas itu memang menjadi sesuatu yang unik untuk dibahas gitu. Tapi kalau ada multiple identitas, Kayaknya identitas itu, Bu, ada pembahasan yang khusus kayaknya tuh. Webinar ya, selanjutnya. Ibu Aisyah lah cocok itu. ini bisa jadi diskusi lanjutan. Iya, betul, Bu. Kalau disertasi saya ini kan penelitian saya cuma sebatas ekspresi keagamaan seperti itu. Jadi sangat sebenarnya simpel sih, tidak rumit amat. Saya pikir ya mungkin ada yang mengatakan mudah sekali ya seperti itu. Ya, inilah ininya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Adi responnya tadi dan Bu Aisyah atas pertanyaan. Selanjutnya, silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh, berbagi informasi juga boleh dalam forum ini. Kami persilahkan. Ya, saya berpikir memang di webinar ini saling berbagi. Jadi mungkin ada informasi yang saya kurang dapati bisa berbagi di forum ini. Seperti itu ya. Terima kasih, Bu. Baik. Ini ada Pak. Oh, ini ada ini sebentar. Ada Bapak Masian ya, ini tadi bergabung ya. Pak Masian masih terhubung, Pak Masian? Bapak WD? Pak Masian masih tergabung? Pak Munir. Ini ada juga Pak Munir. Pak Munir masih terhubung audionya Pak Munir? Masih, tapi saya nyimak aja dulu nih. Lagi ada kerjaan. Iya. Baik, baik. Ya, ada Pak Damiri. Silakan Pak Damiri. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya kira seminar ini sangat menarik yang apa yang disampaikan oleh Pak Adi Iqbal tadi, apalagi kita berbicara tentang toleransi ya. Ini sudah bagian dari yang harus kita selesaikan, bagian dari negara yang multi agama gitu ya. Nah, saya melihat apa yang disampaikan Pak Iqbal tadi, saya ini sebagai penduduk yang diteliti oleh Pak Iqbal, kira-kira begitulah. Iya, Pak. Ya, karena saya apa namanya tinggal di Kelurahan Kenali Besar itu di perumahan Bougainville, Pak Iqbal. Iya, Jadi betul, Pak. jangan-jangan saya salah satu jadi responden dari penelitian ini, kira-kira gitu ya. Siap, Pak. Nah, saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, dari kesimpulannya bahwa toleransi beragama masyarakat yang sangat heterogen di Kenali Besar itu sudah berjalan dengan baik gitu. Nah, saya kira kalau di dalam praktek peribadahan simpulan apa yang dilakukan tadi. Tapi saya juga melihat fakta di lapangan. Saya bagian dari perangkat RT juga Pak Iqbal. Jadi saya masuk ke dalam forum-forum ketua RT gitu ya. Iya, Nah, siap, Pak. saya mempunyai kegelisahan juga sebenarnya Pak Iqbal masalah ini ya. Ini bukan dalam tataran praktek peribadatan dari umat beragama yang hidup bertetangga di sana. Tapi saya melihat karena Pak Iqbal berbicara tentang ekspresi gitu ya, tentang sikap atau praktek dari apa namanya perilaku masyarakat di sana. Saya menemukan apakah Pak Iqbal menemukan atau tidak gitu ya. Ada keengganan ya dari apa namanya, saya menemukan diajak bergotong royong, berkumpul bersama gitu ya. Saya menemukan itu dan itu saya tanya kepada ketua RT di Bougainville itu mungkin ada 20 atau 25 RT dalam satu perumahan itu gitu. Dan itu saya tanya rata-rata mereka tidak begitu berkeinginan dengan dengan antusias untuk dalam kegiatan ronda, malah kadang-kadang dia bayar denda aja gitu loh Pak. Tapi tidak ikut, padahal kami deteksi orang itu ada di rumah sebenarnya gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian dalam gotong royong itu ya mungkin dari berapa orang paling ada satu gitu ya, dalam beberapa RT dan segala macam itu. Nah, itu juga menjadi menurut saya di perumahan Bougainville itu menjadi kegelisahan kenapa mereka tidak mau ikut gitu kan. Kenapa tidak mau ikut ronda malam, gotong royong. Yang saya sampaikan tadi malah membayar denda atau membayar apa gitu kan. Nah, saya mau pergi atau gimana gitu. Nah, yang saya tanyakan apakah Pak Iqbal menemukan itu dalam tataran ekspresi dari masyarakat beragama itu. Nah, saya kira itu Pak Iqbal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adi Iqbal bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Damiri. Pertanyaan kelas profesor ini Pak. Ya, perlu penyelesaian atau tidak hanya dari sudut kacamata studi agama. Artinya ini kompleks permasalahannya memang. Artinya ya tidak hanya bergotong royong Pak, saya temukan memang, tapi di sisi berjamaah saja itu memang banyak, bukan banyak sih, ada yang surau-surau yang atau musola-musola yang tidak maksimal dalam terisi 5 waktunya gitu ya. Nah, tapi memang yang saya datangi waktu itu pengurus di Bougainville ada 3 RT memang Pak saya masuk. Ada teman kita Pak
Hayatul Islami pernah saya wawancarai di sana seperti itu. Memang itulah Pak realitas dari kemajemukan kota. Kemajemukan kota itu memang semuanya ada di sana kan, artinya seperti itu. Beda dengan kita temui di perkampungan. Di kampung itu atau di pedesaan itu memang tidak beragam profesi dari masyarakat itu. Nah, kalau di kota kan ada yang pergi ke kantor, ada yang ngojek, ada yang apa ya, yang banyak profesi yang lain. Ada profesinya profesi alasan. Nah, ada juga Pak. Jadi macam-macam memang. Ada ya memang, tapi fokus saya memang sikap ekspresi keberagaman yang saya fokuskan pada saat di lapangan pada saat itu. Memang kalau masalah gotong royong ya memang tidak maksimal. Yang di daerah Ustadz Hayatul Islami itu memang paling sekitar 50%-an seperti itu Pak. Tidak semua juga memang. Tapi mereka ada dari kegiatan gotong royong itu. Memang ada Pak setemuan seperti itu. Memang kompleks permasalahannya Pak Damiri. Kalau mereka kadang ingin bayar denda saja, tidak mau ikut bergotong royong. Mungkin bisa dilihat, bisa diteliti dari sisi psikologinya seperti apa, psikologi agama atau psikologi umum, mungkin bisa masuk ke sana. Mungkin itu Pak Damiri yang jawaban yang kurang memuaskan saya pikir, karena memang waktu itu ya fokusnya memang bagaimana toleransi beragama di masyarakat Kenali Besar seperti itu. Mungkin ada perlu saya tambah lagi, memang ada permasalahan yang sebenarnya permasalahan ini memang bukan karena warga. Ada aturan-aturan dari pemerintah pusat seperti SKB tentang pendirian rumah ibadah, itulah yang memicu konflik sebenarnya. Karena kan memang warga kan berpegang kepada aturan itu. Tidak mudah memang mendirikan rumah ibadah. Nah, itu sebenarnya ya dari pusatnya, artinya pusatlah yang membuat aturan nomenklatur undang-undang tersebut. Sehingga yang di bawah ya menjalankan. Andai kata kalau aturan dan undang-undang itu mungkin tidak berbunyinya seperti itu, mungkin ya pendirian rumah ibadah saya pikir ya berjalan lancar saja. Seperti gini Pak Damri, saya kan dulu tinggal di Sengeti. Nah di daerah Bukit Baling itu sangat mudah orang membuat gereja itu, sangat mudah di daerah Bukit Baling itu, tidak ada hambatan. Mereka mungkin tahu adat sopan santun, mereka datang ke pengurus RT dan lainnya menceritakan permasalahan, dan itu tidak sehoror yang kita pikir itu loh. Tidak ada sedemo atau masyarakat yang tidak. Karena mereka mungkin memahamilah tentang adat istiadat tempat di mana dia tinggal. Tadi di awal sudah saya sampaikan tentang kearifan lokal tadi, seperti itu. Mungkin itu Pak Demiri, mohon maaf apabila kurang memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Damiri. Selanjutnya kita masih ada waktu bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa saling diskusi dalam forum ini. Saya persilahkan. Sebelumnya sambil ini menunggu penanya berikutnya, Pak Adi, tadi kan saya sempat membaca full teks abstrak Bapak ya. Di sana ada juga bagaimana peran tokoh agama, bagaimana peran-peran tokoh adat gitu dalam membangun toleransi, dan apakah memang di Kenali Besar ini para tokoh agama dan tokoh adat ini memang benar-benar mereka bisa menciptakan satu kondisi yang memang bisa mempersatukan perbedaan agama di tengah masyarakat mereka, dan apa saja yang sebenarnya yang sudah pernah mereka upayakan untuk bisa menciptakan sikap toleransi di masyarakat Kenali Besar, Pak. Iya, terima kasih
eh, Ibu moderator. Ya, peran semua pihak seperti yang saya sampaikan di awal, sebenarnya tidak hanya tokoh masyarakat, tokoh agama, tapi juga aturan-aturan dari pemerintah juga sangat eh, berdampak kepada toleransi yang ada di masyarakat. Artinya seperti itu. Ya, yang saya temukan memang yang saya wawancara, Bu, ya, memang masyarakat itu mengatakan demikian. Artinya memang eh, tokoh-tokoh itu tidak menjadi apa namanya ya, provokator lah, artinya tidak menjadi apa sebagai penyebab terjadinya konflik, tidak seperti itu. Mereka lebih kepada melihat akar permasalahannya apa, seperti itu. Kemudian juga ada yang saya temukan di RT 4 itu, Kenali Besar itu, ya mereka tidak mempermasalahkan atau tidak memperbesar permasalahan. Artinya mereka pada dasarnya selagi tidak sifatnya fisik atau sudah namanya bentrok fisik dan lain-lainnya, mereka masih bisa menahan masyarakatnya. Artinya kan terkadang kan masyarakat kan mau melakukan demo dan lain-lain itu kan pasti mereka menghubungi tokoh-tokoh aparat setempat, baik RT, imam, dan apa. Mereka pasti akan menanyakan. Nah, seperti itu, Bu. Itu, Bu, yang saya temukan. Jadi ini ya tokoh-tokoh agama itu lebih berperan sebagai mediator gitu ya Pak ya, dalam memberikan Ya, menanyakan lebih dahulu. Tuh. Ya. Baik, silakan Bapak Ya, Ibu itu, Bu. selanjutnya. Ada Pak Rasito yang bisa melihat konteks ini dari perspektif keilmuan Pak Rasito. Mungkin Pak Rasito bisa terhubung audionya Pak Rasito. Oh iya, siapa? Sudut pandang yang berbeda. Sedang seminar proposal. Oh, sedang seminar proposal. Oh ya, sedang seminar proposal, baik. Ini saya ini ada nama Firman Syahnur ini yang agak asing bagi saya. Itu tokoh PEBI itu, Bu. Oh, Febi ya? Ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mungkin dia melihatnya permasalahan ini dari sisi ekonomi mungkin, Bu. Apakah seperti apa itu? Ayo Pak Firman. Biasanya itu salah satu faktor pemicu konflik itu juga kesenjangan ekonomi ya gitu kan. Coba ini kita lihat dari perspektifnya Pak Firman Syahnur. Pak Firman Syah, bisa dicek speakernya? Pak Firman Syahnur? Belum terhubung sepertinya. Oke, dan ada juga Ibu Yogia. Ibu Yogia, sudah terhubung Bu Yogia? Gitu ya. Baik. Kalau tidak, saya mau tanya lagi lah. Oh, Bu Aisyah, masih penasaran Nanti lagi. aja, Bu. Ya, silahkan. Oke. Nanti aja, Bu. Oke. Enggak, ini sedikit aja Pak komen. Misalnya kan Bapak kan tinggal di sana ya. Iya, Bu. Sebenarnya gimana sih kondisinya? Kan ada kasus penutupan gereja, tapi Bapak melihat di sana ada juga toleransi. Jadi sebenarnya bagaimana tuh antara dua informasi yang kontradiktif itu? Betul, Bu. Saya mau dengar komennya aja. Artinya memang data itu ada. Saya juga pernah berkonsultasi dengan Pak Usnul Abid dan dia memberikan data-data tentang rumah ibadah seperti itu. Makanya di awal saya sampaikan memang permasalahan tersebut sangat kompleks,
sangat kompleks. Itu berawal dari SKB kementerian. Nah, kalau SKB itu mungkin dirubah atau seperti apa, nah mungkin ke bawahnya akan lebih aman. Kan masyarakat berpegangnya pada SKB itu tentang aturan-aturan mendirikan rumah ibadah. Sebenarnya pemerintah yang bijak mengatur bagaimana regulasi atau pendirian rumah ibadah. Ada memang Bu, konflik itu ada, tapi janganlah konflik yang saya anggap sekian persen itu daripada toleransi dan kerjasamanya masyarakat itu bisa merusak kondisi yang sudah ada. Menurut saya riak-riak itu pasti ada. Nama juga di awal saya sampaikan perkotaan itu minimal terjadi tiga kemungkinan. Pasti ada namanya konflik, tapi itu bagian terkecil saya pikir. Dan melihat konflik itu juga tidak dari satu perspektif saja, banyak perspektif. Ada memang Bu, saya akui data yang saya temukan memang ada. Dan ya akar masalahnya juga tentang aturan yang dibuat oleh pemerintah yang membuat masyarakat taat aturan dalam arti ya undang-undang yang dibuat ya harus ini kan ya di situ kan jelas Bu ya, kalau mungkin Ibu juga pernah membaca SKB itu tentang berapa jumlah penduduk yang beragama itu dan izin ini dan izin itu. Nah itu regulasinya pemerintah Bu, memang sulit, artinya kembali lagi lah kepada pemerintah pusat seperti itu. Kalau yang di bawah sebenarnya taat aturan sih, taat hukum, taat menjalankan undang-undang dan sebagainya. Oke Bu, itu Bu. Ya memang ada konflik itu ada memang. Makasih Bu. Makasih juga Pak. Ya. Baik, itu memang warna ya Pak ya, warna hidup di tengah Ya. masyarakat ya. Ada yang terima dan ada yang tidak gitu kan, ada yang bisa mentoleransi dan ada yang tidak. Selanjutnya ini ada Ibu Amalia. Ibu Amalia bisa terhubung Ibu? Audionya Ibu? Ibu Amalia? Izin moderator. Ya silakan Pak Munir. Nah ini Ya. beliau Pak sudah Widi. bersuara nih. Jangan sulit-sulit Pak Widi. Alhamdulillah saya lagi sambil gawe tadi ya Pak. Kalau beliau sudah bersuara ini Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tadi saya cuma sekilas terdengar nama apa ya, Fukuyama ya yang dipakai ya. Iya, Fukuyama. Prancis Fukuyama. Iya, kalau tidak salah kan ada bukunya di End of History itu, tidak? Iya, ada banyak bukunya Pak. Iya, yang biasa, yang pernah saya baca itu. Kemudian dalam buku itu kan biasanya beliau itu kan pakai dialektikanya Hegel kan, Ya, walaupun dia tidak secara langsung membaca Hegel kan. Jadi kemudian ujung dari buku itu adalah kemenangan dari kapitalisme dan demokrasi liberal kan. Ya, betul. Jadi ketika teori Fukuyama ini dipakai untuk melihat hubungan antara agama oleh Pak Adi tadi kan bagian pengakuan diri ya tadi kalau tidak salah itu kan. Penghormatan Pak. Iya, jadi apakah di situ kemudian ada ada dialektika antar umat beragama. Jadi masing-masing kan punya kepentingan sendiri kan, punya truth claim sendiri-sendiri kan. Nah, jadi saya mau nanya gini, cara tokoh masyarakat dikenali besar itu untuk menjalin pengakuan diri itu seperti apa tuh Pak Adi? Nah, sebab namanya pengakuan diri itu kan truth claim itu kan agak rumit untuk dijalin kalau tidak ada misalnya kontrak sosial.
Apakah hanya didasarkan semata oleh aturan-aturan kita atau ada aturan-aturan lainnya? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apakah misalnya pakai yang Fukuyama ini kan akhirnya yang pemenang itu kapitalisme ya Pak Adi ya? Ya, betul. Apakah di situ dikenali besar itu semangat kapitalisme betul memang menang? Terima kasih Pak Adi, itu aja ya, makasih. Iya, iya. Wah, ini berat ini. Kandidat profesor, Pak Id. Insya Allah. Fukuyama ini sebagai pendukung saja, Pak Id. Jadi pendukung dari identitas suatu masyarakat. Identitas itu kan menurut Fukuyama itu agama, ras, golongan, dan lain-lain gitu. Memang saya hanya sebagai melihat identitas yang ada di masyarakat itu saya menggunakan referensinya Fukuyama. Memang bagi Fukuyama memang sistem yang terbaik di dunia ini ya demokrasi liberal itu menurut Fukuyama. Artinya yang terbaik lah untuk saat ini. Dia mengakui seperti itu. Selanjutnya apa? Gimana tadi Pak Id? Yang pertama itu bagaimana Ya, menjalinkan apa ya, masyarakat pengakuan diri ya. pengakuan diri. Iya, kan apa sebelum sampai pada apa kemenangan apa demokrasi liberal itu kan ada pertarungan pengakuan diri antar masing-masing kelompok itu Iya. kan. Jadi kira-kira cara menjalin ini kan apa? Kalau bahasa saya apa ya? Pengakuan diri itu terus klaim lah kan. Iya. Orang Islam bawa klaim kebenarannya sendiri, Iya. yang non Muslim juga bawa klaim kebenarannya sendiri kan. Jadi mungkin Iya. mirip pertanyaannya yang lain itu. Apakah dia kemudian ada mengalah atau ada apa kontrak sosial yang kemudian dibentuk gitu. Ya itu uniknya perkotaan ya Pak ya. Perkotaan itu beda dengan struktur yang ada. Mereka menganggap ya tidak mereka pusingkan gitulah. Bahasa orang Jambi itu apa ya? Terserah lah, pelantak lah apalah bahasanya. Selagi memang tidak yang sifatnya memang fisik atau yang sifatnya apa anarkis seperti itu. Agak berat ini, Pak. Memang ya sebenarnya Fukuyama ini cuma sebatas apa namanya ya, pengkayaan terhadap teori identitas. Memang saya belum begitu dalam, Pak Id. Mohon maaf ya, pengkajian tentang Fukuyama. Yang saya baca cuma satu buku ini tentang apa namanya identity. Dulu kan Fukuyama mengatakan dalam identitas itu dulu kan blok kanan, pertempuran blok kanan dan blok kiri. Blok kiri itu adalah isu-isunya tentang kemiskinan, tentang proletar, LGBT. Nah, sekarang mereka sudah beralih kepada isu-isu yang lain. Begitu juga blok kanan tentang apa. Nah, itu sih yang saya pahami dari buku Identity ini. Artinya memang ini Pak Id butuh apa ya masukan-masukan yang lain lah dari Pak Id. Terima kasih Pak Id. Mungkin itu saja yang bisa jelaskan. Ya, saya juga terima kasih. Maaf juga mungkin karena beda buku yang dibaca jadi. Iya betul Pak Id. Saya jadi belum salah sasaran. Yalah, saya pikir itu aja Bu moderator. Mudah-mudahan diskusi ini berlangsung dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Id Al-Munir yang selalu setia dalam kegiatan webinar LP2M. Baik Bapak Ibu, kita sudah 1 jam berdiskusi. Saya rasa
waktunya cukup atau mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ingin bertanya, silahkan sebelum saya tutup. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini ya statement terakhir dari Pak Adi Iqbal sebelum kita closing Pak. Ya, baik. Ini kebetulan laptop juga udah mau habis nih Bu. Ya baik Pak. Jadi ya alhamdulillah diselesaikan itu. Statement saya yang terakhir adalah memang ya apa yang saya sampaikan di atas tadi. Mungkin kebenaran agama itu adalah milik agamanya masing-masing. Tidak bisa semua agama itu benar, itu statement yang salah saya pikir. Statement yang ya saya bisa katakan itu statement yang salah. Semua agama itu benar, itu statement yang kurang pas lah atau tidak pas. Maka ya menurut saya, menurut tesis saya, kebenaran adalah bagi agamanya masing-masing. Seperti itu. Sehingga kita bisa menghormati, menghargai orang atau golongan, kelompok yang berbeda. Karena kita juga kebenaran dan mereka juga mungkin benar bagi agama mereka. Sehingga kita tidak saling mengganggu dan mengusik. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Adi Iqbal. Terima kasih banyak Bapak Ibu dosen yang telah bergabung dalam webinar kita pada hari ini. Setiap agama benar dan benarnya itu adalah kebenaran menurut agamanya masing-masing. Jadi setiap penganut agama akan memiliki nilai kebenaran dan itu tergantung kepada agamanya masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita ini nanti akan kita upload dalam YouTube channel ini LP2M dan Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir. Nanti sertifikatnya akan langsung masuk ke dalam email Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyebutan dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam webinar lagi minggu depan karena kita LP2M ini menyelenggarakan kegiatan webinar ini sebagai webinar rutinan setiap hari Kamisnya dan paling tidak 2 minggu dan dalam 1 bulan itu minimal 2 kali. Cukup sekian dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi silakan diisi daftar hadirnya Bapak Ibu ya. Izin lab Bu. Ya baik, silakan Pak. Kirim linknya. Oh baik. Yang ini ya mungkin silakan. Sudah ada link itu. Sudah ada. Mungkin ada yang keluar masuk tadi. Copy. Sorry. SC. Ini. Bentar ini linknya ada yang nanya linknya, mungkin ada yang ini.